Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Kali ini gue mau ngebahas masalah RDA, yaitu RDA nitrous ya, RDA nitrous. Di mana RDA nitrous ini sangat-sangat terkenal lah, sangat-sangat terkenal di kalangan vapers di Indonesia, ya kan? Siapa sih nggak tahu nitrous? Nah, kebetulan nitrous ini kali ini mengeluarkan edisi, yaitu nitrous bukan lagi 22 mm, tapi nitrous 23. Tetapi di nitrous 23 ini nitrous mengeluarkan varian baru lagi, yaitu nitrous 23 Royal Edition. Nah, di mana Royal Edition ini cuma ada 3, yaitu Alexander, kemudian Ramses, dan serta Caesar ya, Caesar. Nah, kebetulan gue dapet nitrous yang edisinya edisi Alexander, itu seperti ini, diperuntukkan untuk dual coil serta untuk single coil. Sekarang kita bahas untuk nitrous yang Alexander ini. Langsung aja kita unboxing ya untuk nitrous 23 versi Alexander. Nah, ini dia nitrousnya ya, kotaknya ya. Kotak dulu itu nitrous itu biasanya menggunakan sistem kaleng, bosku, ya kan? Menggunakan sistem kaleng, jadi bukan kotak seperti ini. Nah, kemudian di sampingnya ada tulisan nitrous, kemudian lebih menonjol ya. Dan di samping ada 23, kemudian ada tulisan RDA dan Royal Edition, serta ada ornamen batik di situ. Nah, kemudian di belakangnya seperti biasa, ya. Ada keterangan bla 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 dari DM Vape, kemudian Alexander, dan tipe yang didapat adalah tipe Alexander yang gue dapat, itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba buka ya. Jadi isinya di dalam itu kayak apa nitrous itu. Oke, kita buka, bosku. Nah, ini dia penampakannya. Udah cakep banget ya. Cantik kelihatannya gitu. Jadi dia terlihat shiny berkilau, ada goldnya, ada emasnya gitu ya, ornamennya dapat semua. Nah, ini benar-benar cakep ini. Oke, coba kita lihat juga di dalamnya ada apa aja selain RDA. Kita bongkar dulu ya, coba kita buka dulu ya. Seperti biasalah ada perlengkapan ya. Kemudian ada ada coil. Ada ini alat pengukur coil ya, coil trimmer ya kayaknya. Jadi ini ada ukuran dari 4, 4,5, 5, 6 ya. Kemudian di sini juga ada buku panduannya, kecil banget, bosku. Buku panduannya kecil banget. Nah, ini coil trimmernya ini bermanfaat banget ya kalau kita mau mengukur gitu, kita mengukur menggunakan coil yang berapa, seperti apa, itu sangat bermanfaat. Nah, ini juga selain itu juga ada tambah-tambahan yang lain, ada karet, obeng, minus ya kan, seperti itulah standar lah. Oke, jadi kita bahas lagi untuk coil trimmernya. Coil trimmer ini bentuknya sangat simpel ya, jadi user tidak perlu mengira-ngira untuk menggunakan untuk coil yang gue pakai yang berapa mili, atau 5 atau 4,5 atau 6, itu nggak perlu bingung lagi karena sudah disediakan di dalam paketnya. Kemudian di sini ada juga bukunya, kecil banget, tulisannya Born in Indonesia ya, jelas gitu. Kemudian nah, di sini ada step-stepannya bagaimana kita, ini juga termasuk pemasangan coil dan segala macam, pengukuran menggunakan ukurannya dan segala macam, single coil seperti apa, dual coil seperti apa. Di sini walaupun kecil tapi ternyata lengkap juga, bosku ya. Jadi keterangan yang diberikan itu benar-benar lengkap itu, seperti itu ya. User manualnya seperti ini ya. Oke lah, ini juga coil trimmernya. Oke, kita akan keep ya, gue akan keep, gue simpen ini ya. Jadi suatu saat kalau butuh untuk mengukur yang lain, coil yang lain, atau menggunakan RDA yang lain, gue udah punya itu, gue udah punya. Kita singkirkan dulu. Nah, kita mulai bahas yang ini nih. Cakep banget ya. Tuh, batiknya kelihatan, airflow-nya juga kelihatan ya, motifnya tuh lihat. Cakep, full ya motor ya. Dari kemudian di sini ada beauty ringnya ya, bosku ya. Jadi beauty ring ini memang disertakan di dalam RDA nitrous ini. Cuman di sini memang diberikan opsi, jadi kalau bos pengen pakai beauty ring ya pakai aja, tapi kalau nggak kepengen pakai ya sudah, nggak apa-apa. Jadi masih bisa, nggak harus dipakai, intinya seperti itu, bisa dilepas juga kok, nggak masalah. Nah, dan karakternya juga tebel ya, beauty ring ini ya, karena tebel banget ya bahan materialnya. Ini oke lah. Dah, ini dia
Ini ya, ini kita buka dulu dari drip tipnya, kita coba lepas satu-satu apakah mudah. Dan kemudian di sini, nah ini yang paling gue suka bosku. Jadi di sini dia modelnya bukan ditarik tapi dia diputer gitu. Nah, dan di dalamnya ini ada chamber yang digunakan untuk single coil itu. Nah, tuh kalau lihat di dalamnya juga bisa untuk yang double coil. Tapi kalau kita lihat bahan materialnya tuh tebel banget ya, tebel banget deh. Ya, bagus lah dibandingkan yang lain. Nah, ini untuk yang, jadi kalau bosku nanti mau pasang yang single coil, setelah dipasang gitu kan, nanti yang chambernya untuk single coil dimasukkan di situ. Nah, plek seperti itu. Lah kok kendor? Ya nggak usah khawatir lah. Nanti kan menggunakan yang di atasnya itu yang ya, sistem penutup yang seperti baut itu akan lebih kencang lagi. Oke, airflow-nya kita lepas bisa juga ya. Nah, dan itu dia kelihatan. Nanti kita akan lepas di sini. Tapi kayak agak sulitan ya. Coba nanti kita pakai inilah, pakai apa? Mod lah. Pakai mod untuk ngelepas ini. Jadi ini kalau misalnya bosku pengen buka airflow, ya mudah-mudahan kelihatan ya. Tuh airflow-nya bisa diputer. Bisa hanya bawah doang. Atas bawah juga bisa. Atau sesuai selera lah. Atau sesuai selera untuk menggunakan airflow itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kelihatan tadi untuk ukuran airflow. Nah, sekarang kita coba menggunakan M100 Centaurus M100. Apakah cocok? Ternyata bagus juga bosku ya, cakep juga nih kalau kita menggunakan single baterai dari Centaurus M100 ini. Oke lah ya. Kemudian kita pakai R234 dari Hotchick ya, apakah cakep juga gitu. Dan ternyata oke juga bosku. Oke juga, jadi cakep juga ya dipakai di R234 gitu ya. Jadi maksudnya masih oke lah, gitu seperti itu. Nah, kemudian kita coba lagi di apa ya? Kita coba lagi di single baterai juga. Kita coba di TRML. Oke. Nah, apakah di TRML juga dia signifikan warnanya? Ya, oke lah. Cakep juga ini bosku ya. Ih, keren juga nih. Oke, untuk tipe Alexander ini oke lah ya. Kemudian kita coba juga ke mod Dovpo kali. Nah, ini dia mod Dovpo. Kita coba apakah juga dia oke. Memang ini beautiful ringnya agak ngeribetin ya. Tapi kalau nggak mau dipakai, ya udahlah nggak usah dipakai. Tuh, cakep juga kayak. Nah, tuh. Keren, cakep. Oke, jadi kita lepas dulu ya. Lepas dulu. Kemudian kita coba ke nih mod gua Hexom. Apakah kalau ditempatkan di Hexom juga cakep juga? Kita coba lihat. Kurang masuk. Oke. Nah, ini dia penampakannya bosku, cakep banget bosku. Aduh, ini keren tuh ya, langsung bisa dilepas saja capnya ya keseluruhan, atau langsung diputer ya. Kenapa? Karena di situ dia ada pengaitnya. Nanti gua tunjukin pengaitnya ada di mana. Nah, itu kalau mau pakai beauty ring, dah buang aja udah, ngeribetin itu ya. Cuman sayangnya gini bos, sayangnya di dalam area ini tidak ada namanya adapter untuk 510 khusus untuk yang single coil. Jadi kalau menurut gue kalau single coil itu paling enak kalau kita menggunakan adapter lebih kecil dari 810, mau 510 kayak mau berapa, intinya di bawah 810 lah. Karena dengan kondisi seperti itu, rasa tes yang ditawarkan akan terlihat lebih kena. Bukan nggak kena, akan lebih kena gitu. Tapi di sini sayangnya di Nitrous 23 ini ya tidak ada yang namanya adapter untuk drip tip 510 itu seperti itu. Bayangin kalau misalnya ada, nggak udah pasti itu lebih keren lagi lah inilah. Tapi it's okay. Kalau kita coba lihat di Hexom nih ya,
ya dia udah kelihatan oke, udah kelihatan mentari, udah terkesan mewah banget itu potensi yang yang dihasilkan tadi. Oke. Nah, ini lihat ya, kita pakai tanpa biji ring. Ini coba kita lepas satu-satu. Ini lagi kita coba akan lepas dari drip tip-nya dulu. Drip tip-nya 810 ya, kita tinggal tarik untuk drip tip. Kemudian yang kedua, ini kita putar, ini untuk pengunci ya, pengunci dari yang tadi yang chamber single coilnya biar nggak kendor lari kanan kiri itu ya. Ya, tinggal diputar aja. Tuh enak banget loh ini. Gue lebih suka yang ini. Jujur aja gue lebih suka yang model seperti ini. Jadi biasanya kalau kita mau narik gitu ya, mau narik RDA itu sampai ada beberapa part itu ikutan ketarik gitu, ikutan lepas maksudnya. Tapi kalau ini karena ke sistemnya puter ya, thread itu ya, diputer. Jadi kita kalau mau menarik juga nggak ada masalah, nggak ada yang ikut lepas juga gitu, semuanya nggak ada yang ikut lepas karena di atasnya udah kekunci gitu. Nah itu yang shipnya itu di sini, yang gue suka itu di sini di RDA Nitrous 23. Oke, nah itu tadi ya yang kita tadi sempat bahas, ini adalah chamber untuk single coil ya. Tuh, tapi memang asli bosku. Untuk sisi materialnya memang tebel banget ini, keren lah. Ya termasuk juga untuk yang adapter chambernya untuk yang single coil. Itu tebel banget. Nah, tuh, oke, keren tuh nih. Materialnya oke. Nah sekarang kita coba lepas untuk airflow ya. Tuh mudah, gampang kan? Tuh kecabut semuanya tuh sama yang di bawah itu, jadi nggak akan mengganggu. Nah kenapa itu seperti itu? Karena nanti kita bahas ya, kita coba ini dulu, kita susun dulu ya, Nah ini dia deck dari RDA 23. Nih kita lihat deck ya. Tuh memang diciptakan untuk dual coil, tapi bisa juga untuk single coil. Itu seperti itu. Jadi kalau bosku kepingin dual coil, kepingin single coil, is oke. Kemudian cara pasangnya itu berseberangan ya bosku ya, berseberangan. Jadi kalau mau pasang dual coil atau single coil itu dia bersama. Kalau single coil cukup menyilang aja lah, menyilang. Nah ini kalau misal double coil ya, atas sama bawah. Tapi kalau single coil dari sini ke sini aja udah, atau sebaliknya ya, karena nanti setelah masuk nanti kita tinggal putar supaya posisinya bisa tepat di tengah dari chamber ini. Nah itu seperti itu ya. Kemudian kita lihat juga postlessnya ya, postlessnya itu full ya, dari ujung ke ujung gitu, dari ujung ke ujung. Jadi karena postlessnya itu dari ujung ke ujung, jadinya tidak ada angin yang mubasir, masa ruang udara yang mubasir nggak kepakai. Kalau kita lihat nitrous yang terdahulu itu selesai cuman dia hanya di tengah kotak gitu ya kan, hanya di tengah kotak, tapi di sini dia full dari ujung ke ujung. Nah, jadi rasa yang ditetapkan bisa dia tetap tetap keluar, itu rasa didapat itu seperti itulah. Oke, nah ini dia. Kemudian untuk penempatan kapasnya juga ternyata lega banget, longgar banget, jadi pas untuk dual coil, pas itu juga untuk single coil. Dan untuk bautnya ternyata menggunakan baut minus bosku ya. Jadi kalau kita menggunakan ini mau pasang coilnya cukup menggunakan baut minus, bukan baut minus maksudnya obeng minus lah, obeng minus. Nah ini ya, ini nanti bosku tinggal kita coba pakai. Gua kepengen ngerakit yang single coil, jadi gua kepengen nyoba single coil, bahkan dari single coil ini nanti kita coba dengan aturan miring tadi ya, jadi nanti kita tinggal putar sini set gitu coilnya, biar hasil yang dirasakan seperti apa. Itu seperti itu. Oke bosku ya, gua akan coba single coil. Kalau kita mau pakai dual coil udah pasti dari sisi rasa, flavor, apapun pasti lebih oke. Nah kita coba untuk ya single coil, apakah single coil juga oke juga gitu. Itu seperti itu ya bosku ya. Nah di situ pengaitnya tuh, nah pengaitnya nih dia, mudah-mudahan bosku kelihatannya. Di situ ada cekungan tuh, di situ tuh nggak kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya bosku ya.
Di situ ada cekungan, tujuannya untuk ngunci, untuk ngunci, atau menempatkan posisi kuncinya itu di situ. Tuh, mudah-mudahan bosku kelihatan. Oke, setelah cekungannya ya, jadi lurus, kemudian dia nyekung gitu. Ya, jadi dia ngelok gitu. Ngunci, dia ngelok di situ. Ya, mudah-mudahan bosku kelihatan. Nah, ini bentuknya. Bentuknya square, kotak gitu ya. Ya. Nah, itu. Nah, kanan dan kiri. Nanti tinggal dipasin aja bosku. Tinggal dipasin aja di locknya gitu kan. Pasin, nanti klik. Nah, kalau nggak pas tinggal diputer sampai dia masuk. Nah, seperti itu. Tuh udah masuk, tuh nggak ngunci nih. Tuh udah ngunci, nggak kemana-mana. Digoyang juang juga nggak akan nggak akan lari kemana-mana. Tuh, tinggal kita mau buka RDA-nya full juga bisa, ya kan? Atau kita mau buka hanya capnya aja, tinggal kita tarik. Seperti itu. Ini lebih gue suka metodenya. Easy to use, gampang dipergunakan. Dan dari sisi keamanan juga oke lah kalau menurut gua ya. Oke, jadi nanti kita akan pakai ini ya, pakai single coil. Dan ini untuk tempat ininya dalam ya bosku ya, tempat untuk coilnya ini ya lumayan dalam. Jadi nanti bosku kalau mau gunakan ini, gue saranin, jadi kalau mau pakai ini gue saranin ukurannya coilnya yang 4,5. 4,5. Kalau 4,5 nanti dia pas dengan dengan airflow-nya. Dengan airflow-nya dia pas. Tapi kalau 5 sedikit ketinggian sih sebenarnya. Ya, kalau pengen tes manis ya dinaikin ke 5. Tapi kalau pengen pas dengan airflow ya di 4,5 itu ukurannya. Nanti di coil trimmernya kan ada ya, pakai yang 4,5. Gitu ya. Nah, jadi karena dia dalam banget, nah jadi lebih baik menggunakan coil dengan ukuran 4,5. Seperti itu ya bosku ya. Oke bosku, jadi ini gue mau pasang single coil ini terus 23 ini ya. Gue pasang single coil ini terus 23. Mudah-mudahan sukses, berhasil ya bosku ya. Ya, gue pasang dulu ya. Gue pasang dulu. Oke, jadi ini dia, ya, udah gua pasang ya, Sekarang kita coba taste-nya seperti apa, rasanya seperti apa. Tadi gua pasang di Exom ya, yes, langsung kita tes aja lah, ya. Wih, coba bentar, satu lagi bosku. Jadi gini bosku. Jadi tadi waktu gua pakai single coil ya, tadi kan kita lihat decknya untuk kapas itu kan dia luas ya. Decknya untuk kapas kan luas. Gua pikir karena ini single coil maka akan banyak ruang tersisa di situ. Ternyata enggak. Kapas yang ditaruh di situ bisa full di ruangan itu, di chambernya itu, di area sisa kapasnya. Ditambah lagi menggunakan chamber yang single coil ditutup di atasnya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi rasa taste yang gua puffing tadi gua hirup bener-bener full, bener-bener gua dapet itu semua flavornya ada ya. Padahal ini tadi airflow-nya gue buka semua ya, bener-bener dapet semua. Ini sudahlah ini ini bener-bener nikmat. Gue pribadi gue bisa menikmati, gue sampai speechless, gak bisa ngomong apa-apa karena memang bener-bener enak. Memang ini mengakibatkan gue kepengen ngisep lagi.
Ini benar-benar apa ya, ini enak ya, enak aja gitu bosku gitu. Jadi apalagi tadi ketika gue masang koilnya, untuk gue pasang koilnya tadi itu benar-benar user friendly, yakin serius user friendly. Jadi meskipun orang awam aja itu tidak perlu ribet, tidak perlu pusing gimana cara pasangnya gitu. Apalagi ditambah dengan coil trimmer tadi ya. Untuk ukuran coil tadi kan gue pakai yang di 4,5, gue pasang, ternyata pas dengan airflow-nya. Kemudian ya itu tadi sangat-sangat mudah dipasang tuh, gampang banget gitu. Dan gue yakin bosku untuk yang pemula kepengen belajar fake, kemudian pengen mengetahui tentang masalah gimana cara masang coil gitu kan, menggunakan RDA Nitrous 23 ini benar-benar easy, ini benar-benar gampang aplikasi digunakan. Untuk cloud chasingnya nggak perlu diragukan lagi. Tadi bosku udah lihat ya, ini coba kita lihat lagi untuk itu baru single coil loh. Itu baru single coil. Gimana kalau misalnya double coil itu lebih, cloudnya lebih banyak lagi, tapi it's okay. Ini sudah single coil aja udah enak kayak minta ampun deh. Udah. Jadi benar-benar bosku, kalau misalnya mau pasang yang single coil, itu tadi yang perlu diperhatikan adalah posisinya harus nyilang. Jadi kalau bisa nyilang yang atas, yang sebelah kanan, yang bawah sebelah kiri, misalnya seperti itu. Kemudian silang, kemudian nanti tinggal diputar aja, set gitu, coilnya dilurusin. Nah, untuk apa ya, untuk yang double coil ya, kalau double coil mah gampang, tinggal sejajar aja udah. Yang penting nyediain obeng minus. Nah, kebetulan kan nanti Nitrous juga menyediakan untuk peralatannya ya, ada obeng minusnya. Pakai aja itu, potong, kendorin, pasang, kencangin, lurusin, set, selesai. Nggak ada waktu berapa tadi, nggak ada 5 menit, mungkin nggak ada berapa, 5 menit, setelah 2-3, kita cuma firing yang kita butuhin kan. Yang penting firingnya pas itu, jangan sampai terjadi spot di situ, rata. Coba yang ini ya, coba yang airflow-nya yang bawah doang. Harusnya kalau yang cuman bawah doang ini dia lebih bold, maksudnya dari si T rasa lebih bold. Kita coba. Ya bener, sesuai ekspektasi. Yes, benar-benar nikmat tuh bosku, sesuai ekspektasi. Jadi kalau misalnya memang mau pakai yang airflow-nya yang bawah doang gitu, memang rasanya lebih bold lagi, lebih dapat lagi gitu. Tapi ya oke lah, ini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat bosku yang kepengen nyari RDA yang cocok, kemudian yang cara pemasangan coilnya tidak ribet dan segala macam, bisa dual coil, bisa single coil gitu, pakai Nitrous 23. Nah, Nitrous 23. Oke bosku, jadi seperti itu aja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat bosku semua yang lagi cari RDA. Kira-kira RDA apa yang cocok buat selera bosku. Pengen yang seperti ini, dapat tesnya dapat, ya oke lah. Ini rekomendasi, jadi mudah-mudahan ini informasi bermanfaat buat bosku semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.